Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lamar Rasid Mutakin, NIM 119707040, kelas A dari jurusan Teknik Elektro UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, di sini kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester Matematika Teknik 2. Jelaskan yaitu tentang teknik matrik. Nah, sebelumnya apa sih matrik? Dalam ilmu matematika, matrik adalah susunan bilangan menurut baris dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua tanda kurung yang digunakan untuk menghampit susunan anggota matrik itu bisa berupa tanda kurung biasa atau kurung siku. Nah, contohnya seperti di gambar berikut. Nah, kan tadi matrik adalah susunan bilangan menurut baris dan kolom. Nah, ini kan baris, ini adalah kolom yang kemudian diletakkan di antara dua kurung. Tanda kurung bisa kurung biasa, biasanya kan ada di sini nih, kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini. Next. Kemudian masing-masing bilangan dalam matrik disebut entry atau elemen. Kemudian ukuran matrik kita bisa sebut ordo. Dan elemen pada matrik seperti pada dalam kolom. Nah, elemen seperti dalam kolom seperti AM1, AM2 itu disebut entry atau elementer. Secara matematika, bahwa matrik biasanya ditulis menggunakan huruf kapital A besar. Lalu boleh ditulis dalam kurung siku seperti AIJ. Nah, AIJ di sini tertera menunjukkan bahwa di dalamnya ada beberapa baris atau beberapa kolom. Lanjut. Nah, sekarang kita menuju pembahasan materi. Nah, pada pembahasan materi ada beberapa bagian. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang kesamaan matrik, jumlah matrik, kemudian perkalian matrik dengan skalar, kemudian perkalian dua matrik, yang terakhir matrik inverse. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan dulu jenis-jenis matrik. Matrik dapat dikelompokkan ke beberapa jenis berdasarkan pada jumlah baris dan kolom serta pola elemen matriknya sebagai berikut. Yang pertama, matrik baris dan matrik kolom. Matrik baris adalah suatu matrik yang hanya memiliki satu baris saja. Nah, ini adalah matrik baris. Sedangkan matrik kolom adalah suatu matrik yang hanya memiliki satu kolom saja. Contoh. Nah, ini adalah matrik kolom yang hanya satu matrik yang hanya memiliki satu kolom saja. Kemudian yang kedua, matrik persegi. Matrik yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama disebut matrik persegi. Matrik persegi memiliki ordo n. Nah, ini adalah contoh matrik persegi berordo 3.
contoh matrik persegi berordo 2. Nah, langsung saja kita ke kesamaan matrik. Kesamaan pada matrik, jika matriks A memiliki 3 baris dan 2 kolom, maka ordo matriks A adalah 3 kali 2. Disebut berordo sama jika memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Kemudian matrik yang berordo sama tidak otomatis menjadi 2 matrik yang sama. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi agar 2 matrik dianggap sama, yaitu ordo kedua matriknya sama, yang kedua elemen-elemen yang seletak pada matrik A dan B sama. Contoh, AIJ sama dengan BIJ untuk semua I dan J. Ada contoh, A sama dengan 2, 3, 5, 9 dan B 2, 3, 5, 9. Nah, ini merupakan syarat yang harus dipenuhi agar 2 matrik dianggap sama. Nah, jadi pada kesamaan matrik kita ketika matrik A dan B sama, nah ini kan ada sebuah contoh matrik. Ketika matrik A dan B sama, maka semua elementer itu sama pada kolom-kolomnya. Nah, ini adalah sebuah elementer. Nah, sedangkan jika ada satu saja yang berbeda pada elemen setiap kolom, di dalam kolom ini ada yang berbeda, maka tidak bisa dikatakan kesamaan matrik. Nah, begitu. Kemudian kita masuk ke penjumlahan matrik. Penjumlahan matrik adalah operasi penjumlahan 2 matrik dengan menjumlahkan komponen-komponennya yang seletak. 2 matrik dapat dijumlahkan jika jumlah baris dan kolomnya sama. Matrik hasil penjumlahannya juga akan memiliki order yang sama. Contohnya, ini ada contohnya. Misalkan, pada penjumlahan matrik kita harus memiliki ordo yang sama. Ini adalah ordo yang sama. Ini ada 3. Ini juga ada 3 ordo. Yang kita jumlahkan, misalkan pada penjumlahannya kita harus sejajar. Misalkan 1 ditambah 0, 1 ditambah 0. Nah, begitu. Kan ini adalah hasilnya. Pengurangan matrik juga dapat dilakukan dengan cara yang serupa. Contohnya, masih tetap ya pada penjumlahan atau pengurangannya, syaratnya harus memiliki ordo yang sama. Begitu. Next. Nah, kemudian kita ke perkalian matrik dengan skalar. Pengertian. Rumus perkalian matrik ialah nilai matrik yang dapat dikalikan dengan cara setiap baris yang dikalikan dengan tiap kolom dengan jumlah pada baris yang sama. Sedangkan untuk rumus matematika, perkalian matrik ini sebenarnya merupakan sebuah turunan dari operasi dasar matrik, karena macam-macam matrik matematika menurut operasi dasar matriknya dibagi antara lain rumusan penjumlahan matrik, rumusan pengurangan matrik, rumusan perkalian skalar matrik, dan rumusan mencari perkalian matrik. Perkalian matrik dengan skalar dilambangkan dengan huruf K. Apabila K merupakan suatu bilangan dan A suatu matrik, maka KA merupakan matrik yang diperoleh dengan mengalikan setiap elemen atau anggota matrik A dengan K.
Misal, nilai matrik A dikalikan dengan skalar K, maka setiap elemen atau komponen matrik A dikalikan dengan K. Nah, misal K dikali elemen, maka yang dihasilkan akan seperti ini. Silakan juga ada contoh. Diketahui matrik A sama dengan 5, 4, 7, 3 dan B 3, 5, 4, 3. Tentukan matrik 2A, 3B, 2A ditambah 4B dan 3B dikurang A. Nah, ini adalah hasilnya seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu perkalian dua matrik. Nah, perkalian dua matrik ini bisa dilakukan ketika jumlah kolom A dan jumlah baris B sama. Perkalian matrik tersebut akan menghasilkan suatu matrik dengan jumlah baris yang sama antara matrik A dan B. Kemudian syarat dua buah matrik bisa dikalikan jika mempunyai jumlah kolom matrik pertama sama dengan jumlah baris matrik kedua. Adapun ordo matrik, hasil perkalian dua matrik adalah jumlah baris pertama dikali jumlah kolom kedua. Misalkan matrik P memiliki jumlah kolom sebanyak A dan jumlah baris C. Nah, baris A dan C. Sedangkan matrik Q memiliki jumlah kolom sebanyak C dan jumlah baris A. C baris A. Hasil perkalian P dan Q adalah matrik R dengan jumlah kolom A dan jumlah baris D. Seperti ini. Sebelum mengulas lebih dalam mengenai operasi perkalian dua matrik, sebaiknya lebih dulu mengetahui sifat-sifat perkalian dua matrik. Sifat-sifat operasi yang dimiliki yaitu asosiatif, distributif, mekanis matrik identitas. 1. Setiap sifat operasi perkalian dua matrik di atas bisa digunakan untuk memudahkan perhitungan dalam melakukan operasi hitung matrik. Berikut rumus-rumusnya. Nah, ini adalah rumus-rumus operasi yang dimiliki. Misalkan diketahui P sama dengan AC BD Q sama dengan XY. Perhatikan dua matrik P dikali X bisa dipahami dengan cara di bawah ini. Kemudian yang terakhir, materi terakhir yaitu matrik inverse. Inverse matrik adalah kebalikan inverse dari sebuah matrik yang apabila matrik tersebut dikalikan dengan inverse menjadi matrik identitas. Inverse matrik dilambangkan dengan A-1. Suatu matrik dikatakan memiliki inverse jika determinan dari matrik tersebut tidak sama dengan 0. Untuk menentukan inverse dari sebuah beda ordonya, yaitu ordo 2x2 dan ordo 3x3. Nah, di sini ada contoh. Jadi, misalkan untuk mencari inverse dari sebuah matrik harus matrik persegi. Contoh yang pertama, kita punya A dan juga A inverse. Nah, ini ada A dan A inverse. Lalu kita membuktikannya dengan cara mengalihkan
A dengan A inverse menggunakan perkalian matrik identitas. Kemudian untuk rumus mencari inverse dari sebuah matrik yaitu 1 per determinan dikalikan misalkan ini angka A, B, C, D. Nah, dengan tukar tempat, kemudian B dan C dikasih tanda negatif. Nah, negatif. Nah, ini jadi hasilnya begini pada ini hasilnya seperti ini. Kemudian determinan itu jangan sama dengan 0. Jika A, D negatif BC sama dengan 0, maka matrik A tidak mempunyai inverse. Tuh. Kemudian langsung saja, ini contohnya mencari matrik 2 kali 2. Inverse matrik berordo 2 kali 2. Dapat kita amati bahwa di bawahnya ada determinan. Nah, ini determinan. Di atasnya ada determinan A sama dengan, nah, determinan A sama dengan 3 1 5 2 sama dengan, kan tadi dibalik dengan cara mengalihkan A dengan A inverse menggunakan perkalian matrik identitas. Jadi kan dibalik, yang 2 dikali 2 dikurang 1 dikali 5. Ini adalah hasilnya. Jadi inverse matrik, nah, ini determinannya. Jadi inverse matrik dari matrik A sama dengan ini adalah hasilnya. Alhamdulillah materi matrik telah saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.